Renungan Harian 14 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul Orator Baptis Kanada di Maritim. Nats yang diambil 2 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 17 dan 36. Reverend Theodore Seth Harding yang menjadi orator baptis dari provinsi-provinsi maritim, lahir di Barrington, Nova Scotia, Kanada pada 14 Maret 1773 hari ini. Pada masa muda, Theodore Seth Harding, ayahnya meninggal dan dia diasuh oleh ibunya yang Presbyterian. Perempuan yang terkasih ini memiliki kapasitas intelektual yang baik dan sebagai wanita yang saleh, dia membesarkan putranya dalam takut dan kasih akan Tuhan. Ketika dia baru berusia 8 tahun, anak laki-laki itu sangat dipengaruhi oleh pengkhotbah baptis tua yang hebat, Henry Allen. Karena setelah mengetahui bahwa anak laki-laki itu tidak punya ayah, dia meletakkan tangannya di atas kepala anak laki-laki itu dan berdoa, semoga Tuhan menjadi ayah bagi anak ini. Sejak saat itu, pemuda itu memahami kebutuhannya akan seorang juru selamat. Harding menganggap pertobatannya berasal dari pelayanan Febron Garrison, seorang misionaris Metodis. Pria muda itu berusia sekitar 13 tahun pada saat keselamatannya. Dan sementara dia bertumbuh dewasa, dia merasakan tangan Tuhan di atasnya untuk memberitakan Injil. Ibu Harding percaya bahwa tidak seorang pun boleh berkhotbah sampai dia terlatih dengan baik. Dan putranya tidak memiliki pelatihan formal untuk pekerjaan pelayanan. Ibunya mengecilkan hatinya, tetapi sementara konflik mental sedang terjadi dalam benaknya, suatu hari puasa diumumkan. Pemuda itu menghadiri kebaktian tersebut, dan karena tidak ada pengkhotbah, Tuan Harding muda dengan api di jiwanya berdiri dan memberitakan Injil. Khotbahnya sangat berkuasa, dan ibunya serta orang-orang lain yang hadir menjadi yakin bahwa tangan Tuhan memang ada padanya untuk berkhotbah. Demikianlah, pada usianya yang ke-20, dia ditunjuk sebagai seorang pelayan Metodis ke daerah Horton dan Cornwallis. Karena ajaran Calvinis yang telah dia terima di rumahnya dari ibunya, Tuan Harding tidak dapat menerima semua ajaran Metodis. Dan atasannya mulai mempertanyakan dirinya. Dengan enggan, dia menarik diri dari persekutuan itu. Gereja baptis pertama yang diorganisir di provinsi-provinsi maritim telah dibentuk di Horton, atau sekarang Gereja Baptis Wolfville, pada tanggal 29 Oktober 1778 dengan 10 anggota. Gereja itu dibentuk oleh Nicholas Pearson yang pernah menjadi pengkhotbah baptis di Inggris. Pearson menggembalakan pekerjaan itu sampai 1791 saat dia pensiun dan pindah ke Hopewell, New Brunswick. Dengan demikian, gereja itu tidak lagi memiliki seorang gembala, dan dalam usaha mereka mencari seorang pemimpin spiritual. Sebuah undangan diberikan kepada Tuan Harding muda untuk berkhotbah di sana. Para anggota gereja sungguh terkesan dengan pelayanan pemuda itu, tetapi dia ditantang mengenai masalah baptisan. Hal ini mengarahkan pengkhotbah muda itu untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap subjek baptisan tersebut. Setelah diyakinkan tentang baptisan orang percaya dengan cara penyelaman, Tuan Harding pergi ke Halifax, dan di sana dia diselamkan oleh Reverend John Barton pada tanggal 31 Mei 1795. Burton adalah satu-satunya pelayan baptis yang aktif di Nova Scotia pada waktu itu. Minggu berikutnya, Tuan Harding diundang oleh Gereja Baptis di Horton untuk memasuki masa percobaan khotbah selama 6 bulan. Setelah periode itu selesai, jemaat menyatakan diri puas dengan situasi mereka dan menawarkan panggilan untuk Tuan Harding untuk menjadi gembala mereka. Dia menerima dan ditabiskan sebagai gembala dari Gereja Horton pada tanggal 31 Juli 1796. Maka dimulailah pelayanan yang diberkati yang berlangsung hampir 59 tahun sampai kematiannya pada 8 Juni 1855. Pada awal pelayanannya di Horton, Harding diundang untuk berkhotbah di seluruh daerah itu.
dan pelayanannya membawanya ke lingkaran pendengar yang semakin luas. Dia bepergian ke banyak tempat di New England dan pelayanannya diberkati Tuhan karena jemaat senang mendengarnya menyatakan kebenaran. Memang, Gembala Harding paling menonjol ketika berdiri di balik mimbar. Dia tidak terkenal sebagai seorang yang hebat bercakap-cakap dan dia tidak tertarik untuk berdebat. Pada satu kesempatan dalam perjalanannya, dia menghabiskan malam dengan seorang saudara Kristen. Para tetangga mendengar bahwa dia ada di sana dan mampir untuk berkunjung. Cukup jelas bagi mereka bahwa Gembala Harding merasa kurang nyaman. Dan salah satu dari mereka berkata, "Saudara Harding, kami ingin mendengarmu berbicara." Abdi Allah itu menjawab, "Saya tidak dapat berbicara, tetapi saya akan menyampaikan khotbah kepada kalian." Dan dengan itu dia berdoa dan menyanyikan himne dan kemudian memberikan teks kitab suci. Dia berkhotbah selama sekitar setengah jam. Ketika dia telah menyelesaikan pesannya, dia duduk dan berkata, "Sekarang kalian harus membiarkan aku sendiri." Pada kesempatan lain, seorang pelayan perbesterian berdebat dengan Harding tentang topik baptisan. Tetapi karena tidak menyukai perdebatan atau argumentasi, abdi Allah itu berseru, "Minggir sebentar, biarkan aku naik ke mimbar dan aku akan mengalahkan 1000 dari kalian." Meskipun Harding bukan seorang yang hebat ngobrol atau berdebat, pelayanannya membuka jalan bagi kaum baptis untuk berkembang pesat di provinsi-provinsi maritim. Resum berikut dari pelayanan Reverend Theodore Harding dapat berbicara sendiri. Ketika dia memulai pengembalaannya, gereja Horton adalah satu-satunya gereja baptis di provinsi maritim, kecuali gereja kecil di Halifax. Ketika dia meninggal, denominasi itu telah berjumlah 200 gereja. Ketika pelayanannya dimulai, kaum baptis mungkin memiliki kurang dari 100 anggota. Ketika pelayanannya ditutup, mereka berjumlah tidak kurang dari 18.000 orang jemaat. Orang-orang baptis yang percaya Alkitab di Kanada kembali melihat Kanada sebagai ladang misi yang hebat. Hari ini, mari kita berdoa untuk negeri indah yang penuh kesempatan itu. Marilah kita berdoa agar Tuhan membangkitkan sejumlah Harding lainnya yang akan digunakan Tuhan untuk menerobos tanah yang luas itu. Renungan tambahan Dr. Swantoliau. Poin pertama, kita disuguhi cerita tentang seorang Presbyterian yang menjadi Metodis dan kemudian menjadi Baptis. Banyak orang mengalami perjalanan rohani yang unik, tetapi sangat indah bagi pencari kebenaran ketika mereka bertemu pengajaran yang lebih benar dan lebih benar lagi. Saya tidak pernah membaca ada pembaptis orang percaya yang berpindah ke gereja pembaptis bayi. Karena yang lebih masuk akal ialah seseorang bertobat serta percaya terlebih dahulu baru memenuhi syarat untuk menerima baptisan. Kekristenan bukanlah agama kelompok atau golongan, melainkan iman yang bersifat pribadi. Kekristenan yang alkitabiah tidak memungkinkan adanya pembaptisan yang berdasarkan pada iman ayah atau seorang ibu, melainkan mutlak harus atas dasar iman orang yang bersangkutan. Poin kedua, kita dipaparkan pada perbandingan keadaan gereja baptis sebelum Theodore Seth Harding memulai pelayanan dengan keadaan sesudah pelayanannya. Ia mencapai kemajuan yang sangat menakjubkan. Hasil pelayanannya pasti menyatakan prestasi pelayanan yang dicapainya. Sekarang adalah zaman medsos dan zaman selfie yang diambil dari kata selfish atau egois. Zaman semua orang menyombongkan diri dan egois, serta memamerkan diri. Seringkali kita temukan orang yang omong besar. Bahkan ada yang menunjukkan watak iblis, yaitu mengolok-olok dengan kasar dan memaki orang. Tetapi orang benar tidak akan mengumbar, melainkan akan membiarkan hasil yang dicapainya untuk berbicara mewakilinya. Poin ketiga, orang bijak dan yang penuh hikmat tidak akan marah apabila bertemu pengajaran yang baru. Terlebih ketika bertemu pengajaran yang bertentangan dengan yang sedang diyakininya. Bagi saya pribadi, saya sama sekali tidak ada masalah ketika ada orang berkata bahwa pengajaran saya salah dan menyebut saya bidat. Terlebih ketika dia menyebutkan poin yang menjadi alasan tuduhannya dan itu benar, bukan fitnahan. Ada orang berkata bahwa saya bidat karena saya tidak mau membaptis bayi. Ya, saya tertawa. Ada juga yang berkata bahwa saya bidat karena saya mengajarkan tidak ada lagi mimpi dari Tuhan setelah Alkitab selesai. Juga ada yang menyebut saya bidat karena saya tidak percaya Tuhan menetapkan kejahatan dan kebejatan, melainkan itu adalah hasil free will manusia.
Saya tidak marah, bahkan tertawa. Dan semua itu adalah tantangan bagi saya untuk periksa ulang pengajaran saya. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.